I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga kita bisa merasakan nikmat kita di dunia ini, merasakan nikmat Islam yang sebenarnya, dan masih bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang lain. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas berkat perjuangan beliau dari zamannya kegelapan, dari zamannya kebodohan, zamannya jahiliyah sampai yang terang benderang ini yang kita nikmati sekarang. Sungguh luar biasa. Tanpa perjuangan beliau mungkin kita tidak bisa merasakan Islam yang sekarang ini. Baik. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hazik Abduh, program studi pendidikan agama Islam semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, di sini saya ingin melaksanakan tugas saya yang diberikan oleh ibunda kita, dari dosen kita, yaitu Ibu Dr. Hajjah Hunainah LC MA. Nah, di sini tugasnya yaitu agak kayak ceramah gitu, memberi atau menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi di sini izinkan saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Itu di sini yang saya akan sampaikan ada tafsir dari surah Al-Hijr ayat 21, terus ada tafsir dari Al-Furqan ayat 2, terus ada tafsir Al-Insan ayat 30. Nah, baik, tanpa buang-buang waktu, langsung saja kita ke materinya. Baik, kita bacakan surahnya dulu. Kita bacakan ayatnya. Dari yang pertama itu tafsir Al-Hijr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Nah, di sini artinya, dan tidak ada suatu pun melainkan di sisi kamilah pembendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Quran surah Al-Hijr ayat 21. Nah, jadi makna dari surah ayat tersebut menerangkan bahwa sumber segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Semua berasal dari khazanah atau simpanan pembendaharaan Allah. Baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Semua yang ada
di atas bumi maupun di dalam perutnya diciptakan Allah untuk manusia. Manusia diberi tugas oleh Allah untuk mengelola, mengambil manfaat, dan memeliharanya. Nah, untuk dapat mengambil manfaat yang besar dari sumber daya alam yang tersedia, manusia perlu mengembangkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh rezeki dari khazanah pemeliharaan Allah. Ini juga harus disertai tanggung jawab untuk memelihara atau konservasi kekayaan dan sumber daya alam dan tidak merusak serta menghancurkannya. Nah, terus dalam makna ayat tersebut juga yang mana Allah itu maha adil dan maha bijaksana dalam memberikan rezeki kepada para hamba-hambanya. Maksudnya ialah memberikan dengan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan, keadaan, kemampuan, dan usaha orang tersebut. Dengan demikian, dalam pemberian rezeki tersebut tergambar kasih sayang dari Allah kepada para hamba-hambanya. Nah, terus itu untuk surah Al-Hijr ayat ke-21. Terus yang selanjutnya A few moments later. baik, yang selanjutnya itu ada Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya yaitu zat yang memilikinya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Dalam penjelasannya, segala sesuatu selain dia adalah makhluk lagi dimiliki, sedangkan dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai, yang memiliki, dan Tuhannya segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya, diatur olehnya, tunduk kepadanya, dan kepada takdirnya. Nah, jadi makna dari ayat surah Al-Furqan ayat 2 ini. Nah, jadi makna pada ayat tersebut, pada ayat ini Allah memuji dirinya dengan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutnya hambanya untuk menjadi peringatan bagi alam semesta, yaitu manusia dan jin. Dengan pujian terhadap dirinya karena dia menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dapatlah dipahami bahwa Al-Quran itu adalah suatu kitab yang amat penting dan amat tinggi nilainya di sisi Allah, karena Al-Quran itu adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi kita, bagi makhluk-makhluknya yang dimuliakannya, yaitu manusia. Nah, sedangkan ciptaan-ciptaan lainnya, baik di langit maupun di bumi, adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri.
pada ayat ini Allah tidak menyebutkan Al-Quran tetapi Al-Furqan, karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil antara karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil antara petunjuk dan kesesatan. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan masa sesudahnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelumnya, nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedang Nabi Muhammad itu diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Nah, terus tafsir yang selanjutnya itu Al-Quran surah Al-Insan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Artinya, dan kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini yakni tiada seorang pun yang mampu memberi petunjuk kepada dirinya, dan tiada pula yang mampu memasukkan iman ke dalam hatinya, dan tiada pula yang mampu mendatangkan manfaat bagi dirinya. Allah mengetahui tentang siapa yang berhak mendapat hidayah. Nah, lalu dia memudahkan baginya menempuh jalan hidayah dan melancarkan baginya semua sarana yang menuju ke arahnya. Dia Maha mengetahui pula tentang siapa yang berhak mendapat kesesatan, maka dia memalingkannya dari jalan petunjuk. Semua hikmah yang puncak dan alasan yang mematahkan hujah hanyalah milik Allah belaka dalam semua perbuatannya. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu kan ayat di arti dari ujungnya itu. Nah, itu makna-makna dari tafsir 3 ayat tafsir tersebut. Nah, itulah tafsir dari 3 ayat 3 surah tersebut. Yang pertama ada dari tafsir surah Al-Hijr ayat 21, terus ada surah Al-Furqan ayat 2, yang ketiga itu Al-Insan ayat 30. Nah, jadi dalam makna surah Al-Hijr ayat 21 kita maknakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ kan artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Nah, jadi kita konsepkan dalam dunia kita dalam sehari-hari, Allah itu menurunkan dengan ukuran tertentu. Itu maksudnya Allah memberikan kita rezeki atau apalah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah ada ukurannya, sudah ada takarannya dari Allah. Jadi kita misalkan dalam rezeki, maupun itu rezeki harta, umur, itu kan sudah ada takarannya. Nah, kita contohkan dalam mencari rezeki. Kita mencari rezeki jangan hanya cuman diam saja di dalam rumah. Kita harus cari rezeki tersebut. Kita berdoa kepada Allah meminta rezeki, tapi kita tidak bekerja, itu percuma. Jadi Allah memberikan kita rezeki sesuai takarannya. Tapi misalkan, kok aku sudah berdoa tapi nggak ada rezeki pun datang, padahal dia tidak sadar bahwa umur pun juga rezeki gitu. Nah,
Nah, itulah makna dari surah tersebut. Terus itu ada juga tafsir dari Al-Furqan ayat 2 itu juga agak bingung nih. Apa? Nah, di situ kan artinya yaitu zat yang memilikinya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, jadi hanya dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia tidak beranak dan tidak pula memiliki sekutu dan dalam kekuasaannya. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia menetapkan takdir ukuran pencipta makhluknya sesuai kehendak ilmu dan kebijaksanaannya. Nah, jadi Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya itu sesuai dengan ukuran yang telah Allah kehendak gitu. Sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Jadi dan situ juga jelaskan dia tidak beranak dan tidak pula memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Jadi Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak memiliki sekutu atau semacamnya. Jadi Allah itu emang zat yang satu gitu. Jadi kita jangan sampai menduakannya. Nah, terus Al-Insan ayat 30. Di situ artinya kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi apa yang kita kehendaki itu tidak pasti langsung terwujud kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah atau belum dikehendaki oleh Allah. Jadi kita misalkan kehendak kita mau beli barang sesuatu apalah kayak motor gitu, tapi Allah belum menghendakinya. Nah, jadi ada makna di dalam kehendak Allah tersebut. Mungkin dia mau nyuruh kita jalan buat kita sehat mungkin ya. Nah, jadi di ujungnya kan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang kita kehendaki itu belum dikehendaki oleh Allah, itu ada maknanya gitu. Nah, jadi itulah yang makna-makna dari 3 surah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Salah khilaf, mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.